Sa kandidatang hindi kan. Happy din datang salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Quran wan. Kita malam ini sedikit dulu membaca manakib Datuk Kashful. Nah, karena malam tadi manakib Sidin Haulannya malam Jumat yang Sabtu tuh Haulan juga. Berapa malam deh? Jadi supaya kita tahu lawan Sidin. Nah, Datuk Kashful ini pendiri pesantren Darul Salam cuma yang ketiga. Nah, yang ketiga ini tapi memperbaharui benar. Nah, berkembang biak Sidin nih. Nah, kalau dahulu pertama kedua tuh aja model halakah, nah, kayak nang majelis saja. Nah, pas Sidin itu hanya sekolahan. Jadi Sidin ini adalah al-alim al-allamah Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Beliau dilahirkan di Kampung Malayu pada tanggal 4 Rajab tahun 1304 Hijriah jam 10 malam Selasa. Ayahnya bernama Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Shalih bin Barudin bin Kamaluddin. Ibunya bernama Hajjah Maryam binti Abdurrahim bin Abu Su'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Jadi Sidin ini kawin ini sepupu. Nah, tapi di Matapura tuh banyak orang bahari berkawin sepupu. Nah, karena model apa nih, sebelah sini alim, sebelah sini alim. Aljabian sebelah sini sugih, sebelah sugih. Nah, ada juga. Sayyidina Ali itu pun sepupu lah. Itu kemanakan itu orang Fatimah tuh deh. Jadi kan Manabi itu kan Sayyidina Ali sepupu, sepupu sekali. Jadi anak sepupu. Nah, kalau Sayyidina Ali itu kan Siti Fatimah tuh. Itu manakan itu mana deh. Tapi kemanakan sepupu. Ini ya siapa jadi menantu. Nah, jadi ada keluarga sepupu. Nah, di masa kecil beliau diasah dan dididik oleh orang tua secara langsung dengan didikan ilmu agama. Jadi Basidin ini orang alim juga. Nah, kayak gue sekumpul tuh Basidin orang alim juga. Pada waktu mudanya beliau tidak belajar di bangku sekolah. Kenapa? Karena belum ada sekolahan di situ. Nah, beliau belajar hanya model majelis kayak kita nah. Belajar agama di kampung dengan beberapa guru-guru, di antaranya al-alim al-allamah Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Shalih bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Arsyad dan al-alim al-allamah Syekh Abdullah Khatib yang berkubur di oleh tukaran enggak. Nah, semangat bulan tadi lah. Ini ada setujuin kehubungan si nih Abdullah Khatib. Siapa nih? Baca indah lah ya. Nah, gue baca indah berkubur itu ongkaran juga. Asalkan gue baca indah tuh hendak dia nih dalam pagar dikuburkan. Maka di sudah ketabuk. Kenapa kata ke situ? Pada pengumumannya dia aja dalam pagar. Tongkaran asalnya di dalam pagar hendak, cuman dipindah kalau jadi kenapa itu? Di Tongkaran tuh pas juga nih kuburan menantu Datuk Lampayan. Situ banyak kuburan pada buan wali-wali. Kita ini bisa makam Aroda tuh buan Habib siapa tuh? Di mana? Di Tongkaran tuh. Mau berpagar semen tuh. Tahu kada apa itu? Yang buat terusin Aroda. So gue udah selama ada jus itu. Ya, pagar tuh. Udah dari pas itu aja. Makam sosial buan Habib. Habib bilang di situ lah. Buat tutup pagar. Tapi lah itu situ deh. Itu ongkaran. Jadi Sidin tadi dan melihat kecerdasan dan kesanggupan beliau dalam menuntut ilmu agama, maka ayahnya dan kakeknya Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Haji Aisyah tergugah hati mereka untuk meneruskan pendidikan anak dan cucu mereka. Jadi benar sabarataan sahabat saumahan
kamakahan. Nah jadi Abah Sidin, nama Sidin, Kai lawan Nini, kamakah. Jadi ini wang sugih bae teh deh. Ini bahan ada basi Intan Sidin. Sarumahan isa kayan. Nah, maka bae diam di Makkah pulang. Cerita keduanya, maka pada tahun 1313 berangkatlah seluruh keluarganya yang harmonis itu ke tanah suci Makkah. Setelah berada di Makkah, beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu. Di rumah belajar dengan ayahnya sendiri. Nah, beda di rumah kena witan ngajari. Dan sebagai orang baru yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar dengan al-alim al-alamah Syekh Muhammad Amin bin Qawbi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau ini orang dari Pasayangan yang sudah lama bermukim di Makkah. Nah, dia ada juratan keluarga. Pas beliau di Makkah, dia belajar bahasa Arab di situ. Nyebut bahasa Arab. Ini belain sedikit dalam bahasa Arab di kitab bahasa Arab pasaran kan itu. Ini siapa nang diam di Makkah awas tidak. Nah, itu jadi bahasa Arabnya tuh model belain bahasa kitab. Nah, bahasa Arab pasarannya. Penyambat lawang tuh nah. Jendela ada bahasa Arabnya tuh. Ada bahasa pasaran tuh togoh. Nah, jadi ada sedikit lain dengan bahasa Arab di kitab. Jadi belajar bahasa Arab. Dan juga beliau tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majelis taklim di Masjid Haram Makkah Mukarram. Di tengah kehidupan keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagai mukim di Makkah tidak terasa waktu terasa 2 tahun. Kedarasaan 2 tahun. Nah Pak, Abah, Mama, Kai ada sama di kampung Surangnya. Nah pas 2 tahun pas meninggal Abah Sidin. Nah, karena ayahnya Haji Ismail berpulang ke rahmatullah pada malam Senin menjelang subuh pada 1 hari bulan Zulqa'dah. Kita ini Syawal lah. Syawal Zulqa'dah. Nah, di bulan Syawal. Dan dikuburkan di Mu'alla rahimahullah rahmatan wasiatan. Jadi pas di kuburan istri Nabi. Nah, betapa sedihnya hati beliau ditinggalkan seorang ayah yang sangat ia cintai dan yang sangat sayang padanya. Ayahnya yang mengajarinya berbagai pengetahuan dan juga senantiasa membimbing dalam belajarnya menuntut ilmu agama dengan guru yang lain. Tetapi musibah itu diterimanya dengan keimanan, sabar dan taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatannya menuntut ilmu tiada kendur karena musibah itu malah sebaliknya sebagai cambuk untuk lebih giat dan tekun dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama. Pada saat usia sudah mencapai 13 tahun. Ini model tamat madrasah deh. Anggaplah sudah tamat madrasah. Nah, telah datang lagi musibah. Nah, musibah pulang siapa? Yaitu Ibu Sidin pulang nang meninggal. Juga Habib anone apa? Maninggoy Sidin. Abah berapa tahun bedanya nih? Jadi 2 tahun. Jadi tahun 1315 Abah meninggal. Nah, 1317 Mama pulang. Jumadil Ula dikuburkan di Ma'ala juga, nah, sama di situ. Satu kuburan. Di situ aja di Makkah ke Ma'ala kah. Nilainya kuburan ini sudah jadi tulang di orang pulang tadi buang apa aja. Nah, jadi sana tuh bilainya nang hendak lawas dikubur situ harus tahan dimakan tanah. Nah, bila dimakan tanah bisa dibuang orang. Karena situ orang kalau tanah sedikitannya. Nah, kita ini banyak kalau. Jadi dia punya dilihat orang misalnya setahun berapa bulan belinya hancur. Nah, di orang pulang. Jangan sakit buang kan dia apa itu. Ini punya kada hancur tapi kada diubah-ubah orang. Nah, di situ. Karena situ kurang tanah.
Nah kita ini banyak aja tanah. Jadi satu kuburan ya. Nah, dan dikuburkan di mana satu kubur sama ayahnya Haji Ismail Ghafarallahu Junubuhum amin. Dalam usia yang masih muda, beliau telah menerima musibah yang beruntun, di mana kedua orang tuanya telah meninggalkan untuk selama-lamanya. Musibah yang mengguncangkan perasaan itu dihadapinya dengan keimanan kepada Allah dan dengan modal ilmu yang telah dimilikinya. Dengan musibah yang beruntun itu, tiada melemahkan semangat dan himahnya. Ada orang bahari lah ya sambil membicara sekolah. Nah, duit ke dede. Terus Guyando itu sih baju anu nih mau mangkat barang. Nah, ya kan dulu tuh banyak orang sambil membicara sekolah. Ada duit. Nasa sekolah ada duit. Wah. Ada orang tua kan sempat begawi bang. Seadanya aja tapi kada tapi kawa nyaman juga. Asal kawa makan naik betul. Kalau orang dulu dia sambil begawi itu kan sakit lagi. Ada juga kalau agak orang tuh sidin sapida mulai amuntai kawa tapura hendak sekolah kuitan kada di ongkosnya. Sapida mulai amuntai kawa tapura. Apa pahari kan tuh. Sampai Allah. Ya ini ya kan malam semalam tadi nahin dua sana dia tuh berceramah. Orang sini nah hendak sekolah. Anak sekolah apa? Banyak yang kata kos sekolah. Kita sih sekolah sudah. Tapi yang kada bujur-bujur. Ada kan sekolah sama bantal sih din. Iya tahun dahulu sama bantal sekolah. Tahun ini sih punya sama bantal di MPH lagi. Sekolah sama bantal ya guling. Amun tak guling udah balik sih din. Kalau nih kan BHD itu nah di kelapahan besokan sudah berjalan nih. Kapan dulu Besokan tuh nah bisa subuh Kampung Malayu bisa pindah datang 4 jam 8 nah makan pas datang sekolahan ngelapan ya bisa teguring sekolahan bisa mengantuk. Untung gurunya ada penjadikan lihat gurunya kebanyakan belajar. Nah besokan sekolahan tengah hari kemudian malam ya ben turun tuh hari kurus lapahan bisa pindah bang kemana-mana kata pindah guling beda bisa pindah dari debakan DN happy jangan dede happy dulu mah happy dia di wartel lah. Nah kayak di tiba di telepon nah, kita bayar ada kawan yang tahu suka dia bayar habisnya 5.000 kan 10.000 aja pandir. Jadi beberapa tahun kemudian beliau menimba ilmu dengan kemajuan yang sangat menggembirakan kakinya. Jadi kan neneknya nan kai ibaratnya sama di kampung sedang apa dia kuitan nenek umpat ke Makkah. Tetapi senang sungguh betapa senang dan gembira hati kedua kakeknya tadi karena usaha dengan segala pengorbanan yang telah diberikan demi keberhasilan cucunya tiada disia-siakan. Beliau sudah menjadi seorang pemuda yang berilmu tinggi dan berakhlakul karimah. Kakeknya Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Hajah Siti Aisyah sudah lapang hati dan tiada khawatir lagi meninggalkan cucunya untuk pulang ke tanah air. Jadi kan kita sini berikan sudah sedang sudah beli. Jadi beberapa tahun dimakan leh bisa 17 tahunan lah. Kalau ada tuh kalampean pina begini 35 tahun kan nawas lagi. Ya pindah tuh kalampayan tuh sih kan imbah nikah nah kamakah lagi sampai 35 tahun sampai anak bini ya anak belekihin ada bulik iya bercucu lah ada tuh kalam ini kah
ini ibarat tuh buyut ke apakah ada jenis hubungannya ini Juliet juga ya benda tok lampion tuh boleh soalnya pecucu ya nah barangkat hanya yang bah kawin boleh pecucu ya tak ajut presiden padahal pas di Makkah dikawinakan orang kawan seorang di kampung saya belaki sudah nah ya pian di pasah tak dulu siapa kawin saya tak dulu di Makkah nah di kampung tuh pisahan dipisah Udahnya berapa juri ya udahnya berapa titik yang sampai ke lampayan tuh lepas po lagi. Tadi Abasidin Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Saleh bin Barudin bin Kamaluddin. Nah, yang kelimanya madahkan deh. Mungkin Iya berarti lah masih jauh nah, saya bin keturunan kelampayan juga ini. Cuma kada sampai umur kena sini. Kada disampaikan orang. Kalau orang normal ingat kan jadi orang merusak Saya ini keturunan kelampayan juga nih. Cuma sini kan dibut orang nah. Apakah jadi ini maksudnya kada sampai kada tuh kelampayan manusia nah. Ingen lah pertama jar Haji Ismail bin bin Arsyad bin Muhammad Saleh bin Barudin bin Kamaluddin. Kalau udah hafal pokoknya apakah sampai kalau diingat tuh sih keturunan kelampayan juga nih. Kita baca orang kawan orang kalau orang tuh tahu sejarahnya sebenarnya itu keturunan kelampayan. Kita soal pada harinya kita. Biasanya sampai orang kanuli langsung sampai nah yang limanya. Nah jadi sedih tadi dia ingin beli kampung nah sudah kita ingin belikan sudah jadi dibawa nenek sidin pulihkan. Nah selama belajar di Makkah tadi banyak guru sidin. Nah pian bisa lah mencatat nama-nama guru don pian dicatat sina pian nama ngaji lawan siapa dicatat kalau kita hendak tahlil kah nah kawa naran guru catat. Adapun murid beliau sangat banyak diantaranya anak beliau Haji Muhammad Arsyad, Syekh Anang Sya'rani Arif, Syekh Muhammad Sya'rani Abdan. Diberi itu murid sidin. Jadi Muhammad Sya'rani Abdan lawan anak Sya'rani kan bahasa pupu. Di sini itu besi anak kalau nih anak Sya'rani nih guru bangil pun besi anak jadi dikawinakan pulang besok kedua kali deh. Besok kedua kali. Ini anak guru bangil lawan anak Sya'rani. Di anak guru Sya'rani ini bibinian. Nah, anak guru bangilnya lakian. Ya itu kas pendengar sini guru Kasful Anwar sudah meninggal tahun tadi kah. Jadi situ bersepupu 2 kali. Itu Kasful anak guru bangil kawin lawan anak Sya'rani. Dan lagi siapa Muhammad Marzuki, si Muhammad Seman bin Abdul Qadir, si Abdul Qadir Hasan, si Muhammad Salim Ma'ruf. Jadi kuitan guru Khalil. Nah ini murid Datu Kasful. Si Husain bin Ali, si Salman Yusuf. Ini paguan gusa kumpul nih. Si Muhammad Seman Mulia. Nah magina gusa kumpul. Bagi mereka yang telah pernah berguru dengan beliau, betul-betul terus berkahnya. Bukan saja perjuangan beliau dalam di bidang penyebaran ilmu pengetahuan agama dengan melalui pendidikan, bahkan tiada kurang jasa beliau dalam mempercayai khazanah perpustakaan Islam. Di sini juga menulis kitab. Nah, kitab Isalah Tauhid, Isalah Fikih, ini dibaca di Darussalam deh. Isalah spesial Sayyidil Mursalin. Terjemah kitab hadis. Nah, dalam kitab Durut Tasrif 4 jilid. Ya diajarkan di Darussalam. Nah, kita ambil ringkas barang nih. Kebanyakan nih kalau kurang sejam habis.
Nah, jadi pian sidin ini ada keramat sidin. Nah, ada pian orang nama huruf sidin. Pian mata sidin ini mudi anu leh, mudi apa yuk. Pian misalnya memperhatikan gambar sidin. Di mata sidin tuh model apa bahasanya tuh singlar ke apa? Ya misalnya, nah ada mata sidin nah, ya mata sidin ini model sedikit anu lah, ya singlar kayak bahasa kasarnya tuh. Tapi ada yang mau runut behari aja. Nah, mana sidin nih mata sidin. Saya ben pas di itantok kambing. Tahu mati kan apakah gila kak ada ben guru berkisah. Nah, mau sidin. Di ben keramat sidinnya yang paling besar jauh lama adalah Darussalam. Itu keramat sidin. Darussalam itu banyak cabang-cabangnya dan banyak jadi ulama-ulama. Ya pian ini ulun keingatan doa sidin ini ada perguruan berkisah bila sekolah Darussalam didoakan sidin alim atau sugih. Nah kayak pian sekolah di anu gua danau itu ya juga didoakan gua danau juga di sini dia mau kada alim sugih, apalagi keduanya bagiannya tahun kan saya tuh ya ada yang sampai sekolah kan banyak langsung sugi. Nah di sekolah gue dan tuh ini mbah kada nyambung bagawi, nah berduit wah mata dia. Kemudian keramat sidin ini ada juga. Nah bila sidin ini mata ke atas itu kan datang perguruan sidin bisa ada bertakon masalah, nah kada dapat sidin. Nah ya misalnya ke atas mata sidin. Soalnya ya gue sama madahi. Nah ini jawabannya. Kayak Datu kayak Guru Saman Mulia itu kan ya juga. Beda ada masalah. Ada orang bertakon sehingga dapat. Nah sini bisa ke kamar. Sekali siapa pada Pak Guru sini datang. Nah madahi. Ada juga orang datang juga orang bertakon. Nah doa apa paling tinggi aja kadang dapatnya pas din datang. Nah jin ada pian pendapat doa apa paling tinggi tahu lah doa paling tinggi ya doa kunut. Nah bacanya berdiri. Ya, ada benar ada guru bertakon lah doa apa paling tinggi aja dan dapatnya datang sidin. Nah aja guru ini alim besar. Nah tahunnya ini apa ya jin doa kunut. Nah, baca berdiri dua paling tinggi sudah. Dan sini ini kan menggaji duit surang, menggaji Darussalam tuh guru-gurunya. Dan si ini kan menggaji itu siapa banyak anak tak banyak gaji. Misalnya ini anak berlima, nah bisa bergaji misalnya 200.000. Nah kalau anak bertiga misalnya 100.000. Behari kan 100.000 lo banyak. Behari kan berapa juta 2 juta berapa kan nggak tahu ya. 2 juta sebulan seminggu 500 hitungannya. Dahulu kan untuk takoni ada guru yang udah mah gaji ini 1 juta berapakah dahulu berapa tahun deh belum bilang 7 tahun kan sudah 1 jutaan ke tahun tuh ini bisa 2 jutaan jauh bisa lebih jauh deh. Ini ada nama jenang siang malam dia pagi sore pagi lakian sore kan binian pulang kayak guru paujan jin. Nah sepagi sore majar dia kan keramat Dato Kasmo tadi ya tadi apa Darussalam. Nah kalau keramat terbesar Guru Bangil adalah Gusa Kumpul untuk keramat Guru Bangil. Nah, situ kan dulu kita baca kitab lah. Nah, kita mengambil pada dekat macam mana.